Baik, ini ada pertanyaan-pertanyaan kelihatannya dari kemarin ini ya, pertanyaan. Seorang bayi lahir di dunia, fitrahnya adalah seorang muslim. Ya, dia di atas fitrah ya. Apakah dengan otomatis dia juga seorang salafi atau ahli sunnah? Apakah seorang muslim awam bisa dikatakan sebagai salafi atau ahli sunnah? Ya. Harus diketahui ya bahwa kalimat di atas fitrah itu artinya di atas fitrah keislaman. Iya. Dan seorang hamba itu diberi dua nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Imam Abul Aliyah ya rahimahullahu taala, Allah memberiku dua nikmat. Aku tidak tahu yang mana yang lebih besar untukku dari dua nikmat ini. Nikmat yang pertama adalah nikmat keislaman. Dan nikmat yang kedua, nikmat aku tidak mengenal bid'ah-bid'ah tersebut. Dia di atas sunnah. Ya, ini dua nikmat. Ya, karena itu para ulama kita menyebutkan bahwa hidayah ada dua macam. Ada hidayah menuju kepada jalan, dan ada hidayah di atas jalan. Hidayah menuju kepada jalan itu adalah hidayah Islam. Dia kenal Islam, dia mendapat hidayah ke jalan Islam. Begitu dia berada di atas jalan Islam, dia perlu kepada hidayah yang kedua. Jangan sampai dia keluar dari jalan, ikuti seruan-seruan syaitan, maka dia perlu hidayah yang kedua. Inilah hidayah di atas apa? Di atas sunnah. Di atas sunnah. Iya. Baik. Adapun kalau bertanya asal pada seorang itu asalnya dia salafi, ya dia ahli sunnah atau bukan, maka jawabannya bahwa asal pada seorang itu asalnya dilihat. Ya. Bagaimana kondisi dan keadaannya. Sebab manusia sekarang ini tidak bisa dikatakan asalnya dia adalah apa? Ahli sunnah atau asalnya ahlul bidah. Tapi dilihat apa yang mendominasinya. Ya. Demikian. Dan termasuk hal yang dianggap keliru oleh sebagian ulama kita. Dan ini ditulis beberapa pembahasan. Ucapan al-aslu fil muslim al-adalah. Asal pada seorang muslim dia adalah apa? Adil. Ya, ini digunakan memang di bab pengadilan pada beberapa bentuk, tetapi berkaitan dengan hukum manhaj dan ketentuan dia di atas sunnah atau tidak, ini diukur dengan melihat keadaannya. Ya, karena itu di buku-buku rawi dari keadaan seorang muslim, dia muslim, ya alhamdulillah dia muslim. Tapi kalau dia dipercaya haditsnya atau tidak, itu belum tentu. Karena itu orang yang tidak diketahui akan disebut majhul, tidak dikenal. Ya. Tidak dikenal. Baik. Ya, di sini ada pertanyaan dari pendengar radio ya. Saya tidak mengurut ini. Nanti yang hadir di sini marah lagi. Ya, baik, saya baca saja sesuai dengan apa yang ada di depan saya ya. Ini dari Abu Hanif, ikhwah di Korea Selatan. Apakah bisa kita memulai dakwah atau kajian ilmu dengan memulai materi akhlak atau permasalahan umum lebih terdahulu? Karena ditakutkan apabila memulai tentang akidah, membuat jemaah langsung lari. Karena di sini isu Wahabi telah merusak kebanyakan kaum muslimin di sini. Ya, subhanallah di Korea ya. Isu Wahabi santer juga di sana. Ya. Di negeri minoritas saya isu tersebut ada. Ya, negeri yang kaum muslimin minoritas, ya, ternyata isu tersebut ada di sana. Ini isu Wahabi, isu internasional. Hati-hati saya ingatkan. Ya. Di belakangnya banyak kepentingan politik. Ya. Dan saya lebih tegas lagi bahwa dukungan dana ya, untuk mendukung orang-orang yang menuduhkan Wahabi ke sembarang orang, ini aliran dananya kuat sekali dari negeri-negeri kafir. Ya, sebab ini adalah bentuk yang mereka sengaja memang untuk merusak di tengah umat Islam. Di tengah umat Islam. Ya, orang yang tinggalnya di Indonesia aja mungkin dia tidak tahu tentang hal tersebut. Ya, tapi kalau dia lihat berbagai negeri, ya itu luar biasa. Ya, sampai negeri minoritas seperti ini bisa masuk. Ya, isu
Wahabi. Baik. Berkaitan dengan pertanyaan al-akh ini, ya. Dakwah dengan tauhid itu tidak harus ya dia menyampaikan tauhid. Dia berkata, kamu telah musyrik. Ya, kamu ini menyembah kuburan, kamu musyrik. Ya. Tidak mesti seperti itu. Sebab tauhid artinya dia apa? Memurnikan, dia mengajak supaya orang memurnikan ibadahnya kepada Allah dan menghindari apa? Kesyirikan. Maka ini bisa dia lakukan dengan uslub apa saja. Ya. Dengan uslub apa saja. Jemaahnya senang zikir, ajari zikir. Kasih doa zikir. Dan terangkan dari zikir tersebut mana-mana tauhid. Ya, luar biasa tauhid di dalam apa? Zikir-zikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia senang doa-doa, kasih doa. Ya. Materi doa. Ya. Berikan dari doa dan jelaskan kandungan tauhid pada doa tersebut. Dia senang tafsir, lebih hebat lagi kalau dia senang tafsir. Ya, sebab Al-Quran dari awal sampai akhirnya semuanya mengandung apa? Mengandung tauhid. Ya. Dia ingin materi fikih, kasih materi fikih. Tidak apa-apa. Akhlak, kasih materi akhlak. Semuanya ada tauhid di dalamnya. Ya, ada tauhid di dalamnya. Karena itu hal yang seperti ini, ya, perlu kepada, atau kita dalam perkara yang seperti ini perlu kepada dua hal. Yang pertama, kita perlu mendalami tauhid itu apa? Yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, kita perlu untuk mengenal ilmu syariat itu lebih mendalam lagi dan mengenal uslub penyampaian ilmu syariat itu. So, kalau kita kenal dua hal ini, insyaallah ta'ala seorang bisa menyampaikan tauhid ya kepada manusia dengan cara yang paling indah dan paling baik diterima oleh manusia. Jelas ya? Baik. Maka inilah di antara uslub dan cara, dan bukan artinya ya seorang itu berdakwah kepada tauhid dia tidak ingkari tentang kesyirikan, tentang madahir syirkiyah. Ya, dia bisa mengingkarinya, tapi cara pengingkaran kita telah diajarkan hikmah-hikmah di dalam hal tersebut. Kita diajarkan mempertimbangkan masalih dan mafasid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam saja menggunakan hal tersebut. Iya. Beliau punya sunnah, beliau tidak lakukan. Beliau meninggal tidak melakukan sunnah itu. Iya. Diganti oleh Abu Bakar, Abu Bakar juga belum melakukannya. Umar tidak melakukannya. Utsman juga tidak. Ali juga tidak. Iya. Apa sunnah itu? Beliau ingin mengembalikan Ka'bah di atas pondasi Nabi Ibrahim. Iya. Beliau ingin mengembalikan Ka'bah di atas pondasi Nabi Ibrahim. Nah itu beliau belum lakukan di masa beliau. Beliau khawatir kalau beliau lakukan akan menyebabkan apa? Banyak dari orang-orang Quraisy ini mungkin akan murtad keluar dari Islam. Iya. Timbul mafsadat lebih besar. Karena itu beliau bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Ya Aisyah, laula anna qaumaki hadithu ahdin bil jahiliyah lahadamtul Ka'bah wa la ja'altuha baban wahid atau babaini." Ya. Babun yakhruju minhun nas wa babun yadkhulu minhun nas. Ya. Wahai Aisyah, andai kata bukan karena kaum yang baru masuk Islam, aku akan runtuhkan Ka'bah itu. Kemudian aku bangun lagi di atas pondasi Nabi Ibrahim dan aku buat untuknya 2 pintu. Iya. Ini sunnah Nabi tidak dilakukan di masa beliau. Khulafaur Rasyidin tidak melakukannya karena Nabi khawatir terjadi fitnah. Iya. Dan Bukhari memberi judul bab di dalam sahihnya di Kitabul Ilm yang maknanya bahwa Nabi meninggalkan sebagian dari sunnah karena takut sebagian orang terfitnah karenanya. Jelas ya? Terfitnah karenanya. Baik, ini nanti dilakukan di masa pemerintahan Abdullah bin Zubair. Beliau merubahnya. Ya, tapi setelah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu digulingkan, pemerintah setelahnya dia kembalikan lagi. Ya. Ke pondasi sebelumnya. Hingga hari ini belum berubah juga, perhatikan. Hingga hari ini belum berubah juga. Sekarang Ka'bah siapa yang berani merubahnya? Ya. Pemerintah Saudi nggak berani merubahnya. Ya, itu kubah saja di atas masjid. Di atas kuburan Nabi nggak berani pemerintah Saudi merubahnya. Itu dari pemerintahan apa? Masa Utsmaniyah dahulu. Ya sudah seperti itu. Ya, dia rubah warna catnya saja sudah perang dunia nanti. Ya, sebab ini ya Masjid Nabawi, Masjidil Haram ini milik kaum muslimin seluruhnya. Ya walaupun berada di wilayah
Saudi Arabia, tapi ya seluruh negara Islam masuk di dalamnya. Jelas ya? Baik. Karena itu hendaknya dipahami bahwa ada i'tibar di dalam masalih dan mafasid. Dan ini pentingnya hikmah di dalam dakwah. Ya, karena sebagian ikhwah Masya Allah ya punya semangat. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semangat yang membara. Ya, hanya saja semangat itu ya jangan dibiarkan lepas begitu saja. Harus dikontrol dengan apa? Dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena semangat tanpa dikontrol ini tidak akan bermanfaat. Ya, tidak akan bermanfaat. Ya, karena sebagian orang, oh ini sunnah, oh inilah tauhid, oh ini perkara dianjurkan, ya, wajib kita terapkan. Ayo kita ajak manusia. Ya, akhirnya terjadi apa? Keributan, sering terjadi keributan. Iya. Baik. Karena itu saya ingatkan supaya kita lebih bijaksana lagi ya, di dalam menyampaikan, di dalam mengajak. Ya. Nah, pernah suatu hari guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan ditanya. Ya. Si penanya berkata, ya Syekh, saya dapatkan dalam buku hadits, atau dia berkata saya dapatkan sebuah hadits yang sahih. Dan hadits yang sahih ini adalah sunnah yang banyak ditinggalkan oleh manusia. Ya, banyak ditinggalkan oleh manusia. Maka dia bertanya kepada Syekh, ya Syekh, kalau sunnah ini saya hidupkan di tengah manusia, apakah saya dapat pahala? Ya, katanya hal ana ma'jur? Kata Syekh, la, bal anta ma'zur. Ya. Kata Syekh, tidak, kamu tidak dapat pahala, bahkan kamu dapat dosa. Kecuali sebelum kamu lakukan sunnah itu, kamu ajarkan dulu kepada manusia. Ya, ajari dulu. Setelah mereka paham sunnahnya, dia lakukan. Ya, tidak ada masalah ya. Tapi belum mengerti apa-apa, tiba-tiba dia laksanakan, bisa terjadi apa? Hah? Wah, bisa terjadi fitnah yang besar. Nah, dan ini terjadi ya pada sebagian ikhwan, kadang masuk ke pelosok, ke negeri. Ya mungkin antum di kota di sini tidak terlalu nampak yang seperti itu. Tapi kalau masuk di kampung-kampung sana, sebagian orang itu berpegang kuat dengan madhab Syafi'iyah. Ya, pernah ada kejadian, ada ikhwan yang masuk ke daerah sudah jauh berjalannya, lewat sungai lagi, naik perahu lagi. Ya, khutbah, ya khutbahnya, tidak ada itu, nggak disyariatkan di khutbah. Kita membaca selawat, berdoa. Jadi dia khutbah saja, khutbah pertama, khutbah kedua, setelah itu subhanakallah wa bihamdi, ya turun, tidak ada baca doa. Ya berdiri imamnya, dia tanya kepada jemaah, gimana ini khutbah Jumatnya, syah atau tidak? Ya. Jawaban mereka tidak syah. Kalau begitu kita sholat duhur. Tidak ada yang sholat Jumat satu kampung. Sholat apa? Sholat duhur mereka. Gara-gara apa? Gara-gara khutbah. Iya. Perhatikan ya, maka jangan sampai seorang itu ya berbuat sesuatu dia tidak pertimbangkan. Akibat dari apa? Akibat dari perbuatannya. Ini kadang sebagian kawan-kawan melakukan perkara ya dia lebih mengandalkan semangatnya, dia tidak pertimbangkan bahwa di belakang perbuatannya kadang ada mafsadat yang bisa membahayakan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran Android yang tersimpan di aplikasi, maka boleh dibawa ke toilet. Ya. Kalau dia aplikasi tidak nampak, insyaallah taala tidak ada masalah. Ya, tidak apa-apa. Kalau tidak kelihatan. Nah. Baik. Ada salah seorang dari Syekh mufti juga di Lajnah Daimah. Dia ditanya tentang masalah ini. Bahwa HP ada mushafnya. Ya. Maka Syekhnya tanya, itu mushafnya di mana tersimpannya? Di memori, Syekh. Iya, di memori. Kalau begitu tidak apa-apa. Ya, kata orang ini, Syekh, ini Quran ini, masa kita bawa masuk ke WC? Syekhnya nanya lagi, iya, tersimpan di mana? Di memori. Ya sudah, kalau gitu, tidak apa-apa masuk. Ya, dia ulangi lagi, ya Syekh, ini Qurannya, Syekh. Ya, Syekhnya bilang begini aja, kamu hafal Quran atau tidak? Ada hafal Quran? Ya, hafal. Kalau begitu kamu lepas dulu otakmu. Setelah itu kamu masuk ke mana? Ya, kamu masuk ke WC. Kan di memori juga kan? Ya, baik. Baru dia paham orang yang bertanya ini. Dan karena ada sebagian penanya perlu beri uslub yang dia pahami.
Bagaimana tentang pemahaman ahli sunnah wal jamaah jika kita berteman dengan ahlul bidah dengan niat akan membenarkan pemahamannya? Ya kalau sudah kita terangkan ini ya, kalau dia punya kemampuan dari sisi keilmuan, ya dari sisi pengaruh, ya bisa memberikan perubahan, itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Nah, tapi kalau dia tidak punya apa-apa ingin merubah, ya, dan mungkin dia yang bisa berubah, wah ini ya, akan membinasakan dirinya sendiri. Karena itu rincian yang seperti ini ya untuk kalangan umum itu kita tidak berikan. Untuk kalangan umum kita hanya berikan bahwa ahlul bidah ditinggalkan. Ya jangan dekat-dekat dengan mereka. Ya ini untuk menjaga maslahat umum. Sebab tidak semua orang paham rincian, dan kalau dirinci tidak semua orang punya ketentuan-ketentuan tersebut. Ya. Apalagi telah terbukti dalam sejarah ulama-ulama ya, terpengaruh dengan bid'ah karena apa? Karena pergaulan. Ya, perhatikan Abdul Razzaq bin Hammam as-San'ani rahimahullah. Betapa luasnya ilmu beliau. Abdul Razzaq ini. Sampai dalam ilmu tarikh ruwah tidak dikenal ada seorang ahli hadits yang lebih banyak dikunjungi oleh manusia melebihi siapa? Abdul Razzaq as-San'ani. Iya. Dan memang unik Imam Abdul Razzaq ini. Tempat beliau tinggal itu termasuk tempat yang sulit sekali. Kalau orang datang ke tempat beliau belajar, untuk dapat air harus berjalan dulu beberapa mil. Tidak ada air di dekat tempat beliau. Berjalan dulu beberapa mil. Tapi bersamaan dengan itu, beliau adalah ahli hadits yang paling banyak didatangi oleh siapa? Oleh manusia. Ini menggambarkan ya perbedaan manusia di masa dahulu dengan masa sekarang. Masa dahulu fasilitasnya kurang, tapi semangatnya menuntut ilmu, masya Allah, ya luar biasa. Ya, nah itu datang dari negeri-negeri yang jauh. Kalau sekarang, subhanallah, ya fasilitasnya luar biasa, ya tapi malasnya juga luar biasa. Ya, inilah masalah kita ya. Nah, baik. Abdul Razzaq as-San'ani ini dengan keluasan ilmu beliau sedemikian rupa, beliau terpengaruh pemikiran Syiah. Terpengaruh. Ya. Kenapa? Sebab beliau punya guru yang bernama Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai. Iya. Kata Abdul Razzaq, "A'jabani samtuhu." Ya, wibawa orang ini, kemudian pembawaannya membuat saya kagum. Ya, membuat saya kagum. Ya. Dan ini subhanallah sudah kita saksikan di masa ini. Banyak sekali orang-orang dulu dari murid-murid Syekh Muqbil, ya. Mereka dengar akan kesesatan Abdul Majid Az-Zindani, ya, salah seorang tokoh Ikhwanul Muslimin ya. Ayo kita dakwai, kita temui Abdul Majid Az-Zindani, kita ajak dia kepada kebenaran. Ya, dia ketemu sama Abdul Majid Az-Zindani, lihat orangnya, ya, pelihara jenggot, ya, pakaiannya setengah betis, ya, penampilan. Oh, baru dia lihat, terfitnah dia dengan hal tersebut. Oh, ini orang kenal sunnah juga, ya. Padahal dia tidak tahu bahwa orang ini pemikirannya apa? Ya, pemikiran ikhwani. Ya, bahkan pemikirannya banyak dari pemikirannya sangat berbahaya sekali. Ya, karena itu jangan tertipu. Jangan bergampangan dengan masalah apa? Duduk dengan apa? Ahlul bidah. Kalau dia punya ilmu yang kuat, ya, dia ada kemaslahatan di dalam hal tersebut, ya, dan menjaga, insyaallah terjaga dirinya, itu tidak ada masalah. Ya, tapi kalau dia tidak memiliki ketentuan itu, ya jangan sekali-sekali dia mencelakakan dirinya sendiri. Bagaimana kiat-kiat dalam mempelajari akidah salaf yang baik? Nah, adakah urutan-urutan dalam mempelajarinya? Ini kemarin saya sudah jelaskan ya. Sebagiannya, kalau bertanya tentang urutannya, ya mungkin kita bisa dekatkan pengurutan dengan menyebutkan buku-buku yang dipelajari. Iya. Mungkin seorang itu perlu memulai dari buku-buku yang kecil dahulu. Nah, sebab tauhid, ada tauhid berkaitan dengan tauhid uluhiyah, ada berkaitan dengan asma wa sifat, dan ada berkaitan dengan mujmal i'tiqad. Ya. Dan global pembahasan akidah secara global itu ada buku-buku ringkas. Dan usulus sunnah ini termasuk buku-buku ringkas yang direkomendasi untuk di tahap awal. Ya. Kalau dia ingin masuk di pembahasan tauhid uluhiyah,
Dia boleh membaca kitab Qawaidul Arba, atau dia membaca Thalathatul Usul, Kitabut Tauhid. Nanti setelah itu baru baca Kasyfus Syubhat. Ya, Kasyfus Syubhat ini belakangan ya. So, bicara syubhat-syubhat itu nanti. Setelah dia kenal apa? Kenal Tauhid. Ya. Dan ini berbeda ya dengan sebagian orang. Ya, kadang oh ayo kita bantah ahlul bidah. Bantah-bantah, dia sendiri belum belajar benar. Ya, bahasa Arabnya aja nggak beres. Ya. Tapi kalau ditanya, membantah ahlul bidah kan jihad fisabilillah. Iya betul, jihad untuk ulama, bukan untuk kamu. Ya. Jelas ya, jihad untuk orang yang berilmu. Adapun orang-orang yang jahil itu musibah kalau dia masuk dalam hal yang seperti itu. Iya. Dia benar pun belum tentu diterima oleh manusia, sebab dia tidak memiliki uslub dan ilmu di dalam penyampaian. Uslub dan ilmu dalam penyampaian. Maka ini perlu dipahami ya. Dan kita sudah melihat manusia-manusia yang merusak seperti ini. Orang-orang yang senangnya membantah merusak. Ya, saya kasih contoh seperti orang yang bernama Abdul Ghafur Malanji itu, yang selalu bergentayangan di internet. Ya. Ini termasuk para perusak di atas muka bumi. Ya. Kalau dia bahasakan ini membantah ahlul bidah, ya. Dia sendiri tidak mengerti tentang hukum-hukum syariat itu bagaimana. Ya. Kepandaiannya hanya kopas saja, copy paste. Ya. Yang seperti ini semua orang bisa. Ya. Betul kalau disebut kesesatan isyarat, kesesatan sururiyah, semuanya benar, hak. Ya. Tapi cara menyampaikannya, uslub di dalam apa? Memperingatkan bahayanya. Ini ada cara di kalangan para ulama. Tidak semua orang masuk di dalamnya. Ya. Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullah, beliau melarang murid-muridnya masuk dalam hal yang seperti itu. Beliau berkata, tinggalkan Safar, tinggalkan Salman, tinggalkan Syekh Rabi, kata beliau bahkan. Kalian belajar saja. Kalian apa? Belajar saja. Iya. Dan beliau kalau ditanya di pelajaran tentang Salman Safar, beliau peringatkan tentang apa? Kesesatan dua orang ini. Kalau ditanya tentang Syekh Rabi, beliau puji Syekh Rabi sebagai ulama ahli sunnah. Ini beliau beri contoh kepada murid-muridnya. Kalian ya belajar, tugasnya belajar. Ya, yang berbicara tentang itu adalah siapa? Ya orang yang ahli di bidangnya. Inilah kebijaksanaan namanya. Itulah hikmah. Ya. Tapi kalau masuk di dalam perkara orang yang bukan ahlinya, nah itulah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Apabila telah diserahkan perkara itu kepada selain ahlinya, maka tunggulah hari kebangkitan. Tunggulah hari kebangkitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Apa nasihat antum kepada kami yang belum sempat mondok atau ma'had, tapi ingin mempelajari agama Islam ini? Apa yang harus kami pelajari atau yang kami hafal dahulu? Ya sekarang sebenarnya Allah berikan banyak kemudahannya untuk ya kita dengan fasilitas-fasilitas yang ada di masa ini. Ya. Dan itu dari menggunakannya dalam hal yang baik, atau dari bentuk kesyukuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan memang dimaklumi, dan setiap orang itu ya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mampu untuk mondok, ya duduk mempelajari ilmu. Ya, tapi bukan artinya dia tidak memiliki kewajiban belajar. Ya. Dan bukan artinya dia tidak mengikuti jejak as-salaf di dalam belajar. Nah, mungkin seorang kerja dalam setahun dia kerja misalnya. Tapi kan ada waktu-waktu cuti. Ya. Dia mungkin ada waktu libur. Di waktu libur ini mungkin dia mendatangi seorang ustadz di tempat tertentu atau datang ke pondok tertentu. Ya, dia targetkan untuk mempelajari satu kitab dalam 3 hari misalnya. Atau dalam sepekan. Kalau dia punya waktu sebulan misalnya, dia belajar bahasa Arab selama sebulan. Dia persiapkan. Ya. Dan sebelum dia datang, dia sudah atur kepada orang-orang tertentu. Dia bicara, minta kesiapannya. Maka insya Allah ta'ala itu adalah baik untuk dirinya. Ya, sebenarnya kalau diprogramkan, itu menjadi apa? Menjadi kebaikan untuk kita. Dan alhamdulillah dimudahkan hal-hal yang seperti itu. Ya, kalaupun tidak, sekarang ini ada pelajaran-pelajaran online yang bisa didengarkan secara langsung. Iya. Dan saya lebih banyak
menasihatkan untuk mendengarkan pelajaran-pelajaran atau belajar itu dengan cara mendengar kaset-kaset, ya, daripada dia membaca. Kalau dia gabungkan antara membaca dan mendengarkan pelajaran langsung dari kaset ustadz yang mengajar, itu lebih baik. Ya. Selain daripada itu, kalau dia ada hal yang perlu dia tanyakan kepada ustadz yang berbicara di dalam rekaman tersebut, agar supaya apa? Supaya jelas, ya, apa yang dia pelajari. Ini kalau dia tidak mampu untuk talaki langsung mengambil ilmu secara langsung. Iya. Baik, ini sudah masuk ini waktu ya. Ya. Sudah jam 6 pas. Insyaallah taala setelah salat maghrib mungkin kita lanjutkan dengan menjawab beberapa pertanyaan yang masih tersisa. Dan untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita melanjutkan menjawab beberapa pertanyaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya dan selalu menambahkan untuk kita semua ilmu yang bermanfaat, menjadikan apa yang kita pelajari sebagai hal yang membawa kebahagiaan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Ini ada yang bertanya, Ustadz, zaman ini sudah banyak tersebar fitnah, baik syubhat maupun syahwat. Bagaimana nasihat Ustadz untuk kami pemuda agar akidah kami terjaga? Ya. Ini barakallahu fikum, memang dari sifat seorang muslim dan muslimah yang belajar terhadap sunnah untuk khawatir dengan hal yang disebutkan di sini. Banyaknya fitnah yang tersebar, maka itu berkaitan dengan syubhat atau syahwat, ya, adalah perkara yang mengkhawatirkan. Perkara yang mengkhawatirkan. Karena itu saya nasihatkan kepada diri saya dan kepada seluruh ikhwan dan akhwat agar supaya mengingat bahwa di antara jalan keselamatan yang paling baik menghindarkan seorang dari fitnah adalah dia giat mempelajari ilmu syariat. Giat mempelajari ilmu syariat. Sebab di dalam ilmu syar'i ini terdapat segala hal yang dia perlukan di dalam kehidupannya dan segala pengaman yang membahayakannya, pengaman dari hal yang membahayakannya. Ilmu syariat itu adalah kawan seseorang di dalam kehidupannya. Ya. Dan ilmu ini akan membimbingnya tatkala ia menghadapi fitnah, mengarahkannya ketika ia sedang di dalam kesulitan, menegurnya kalau dia jatuh dalam kesalahan, mengingatkannya kalau dia lalai, menghiburnya kalau dia bersedih. Dan ilmu syariat ini adalah suatu hal yang selalu memberikan jalan petunjuk, jalan keluar bagi seorang hamba terhadap setiap problem yang dihadapi. Kemudian yang kedua dari hal yang menjaga seorang itu dari fitnah adalah dia menyibukkan dirinya dengan ibadah. Iya, menyibukkan dirinya dengan ibadah. Karena cenderungan seorang banyak beribadah di masa fitnah itu adalah pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Di dalam hadits Ma'qil bin Yasar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya."
beribadah di masa fitnah, itu bagikan berhijrah kepadaku. Bagikan berhijrah kepadaku. Kemudian dari sebab penting yang menyelamatkan seorang dari fitnah adalah dia menghindari segala bentuk fitnah itu. Berusaha menjauhkan dirinya dari segala bentuk fitnah. Syahwat maupun syubhat, jangan masuk di dalamnya. Iya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Al-Miqdad bin Al-Aswad, "Innas sa'ida laman junnibal fitan." Innas sa'ida laman junnibal fitan. Innas sa'ida laman junnibal fitan wa liman ibtuliya fasabara fawaha. Sesungguhnya orang-orang yang beruntung, sesungguhnya seorang yang beruntung itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Orang yang beruntung itu orang yang dijauhkan dari fitnah. Orang yang beruntung itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. 3 kali diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang diuji lalu dia bersabar. Ya, kalau dia dihindarkan dari fitnah itu keberuntungan yang paling besar sudah. Tapi kalau seorang terkena fitnah, dia bersabar, ini fawahan, sungguh keberuntungan juga baginya. Karena itu kalau seorang mampu menghindarkan dirinya dari segala bentuk fitnah, itu yang paling baik, ya, dan paling utama untuknya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apakah jalan keselamatan itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amsik 'alaika lisanak wal yas'aka baituk wabki 'ala khati'atik." Hendaknya engkau menjaga lisanmu dan hendaknya engkau merasa lapang dengan rumahmu. Ya, dan tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Sebab ini kalau dipelihara oleh seorang hamba, jalan keselamatan baginya. Jalan keselamatan baginya. Seorang yang terlalu gampang menyambut fitnah, ini biasanya ya tidak istiqamah di dalam menuntut ilmu. Ya. Dan kita sudah melihat para penuntut ilmu yang gemar di dalam menyambut fitnah, biasanya ya pada ilmu yang dia pelajari banyak khalal. Ya, banyak ketimpangan-ketimpangan. Nah, ini adalah hal yang diingatkan juga oleh para ulama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufiknya kepada kita semua. Bolehkah kita menikah sirri tanpa wali seorang akhwat? Tanpa wali akhwatnya. Jika orang tuanya menolak dikarenakan kita pernah melakukan kesalahan, atau orang tua tidak ingin anaknya bercadar. Dan banyak lagi alasan-alasan orang tua tersebut dalam menolak. Entah karena ragu dengan kemampuan kita atau umur kita. Apa yang harus kita lakukan sebagai laki-laki dalam kasus ini? Apa harus cari lagi? Sementara hati sulit menerima. Ya. Baik. Pertama, nikah dengan seorang perempuan itu syarat keabsahannya adalah dengan wali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La nikaha illa biwali wa syahidai adl." Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan 2 saksi yang adil. Maka harus ada walinya. Kapan tanpa wali, maka nikahnya tidak syah. Nikahnya tidak syah. Kalau orang tua menolak, penolakan orang tua itu 2 macam. Ada alasan yang benar secara syar'i dan ada alasan yang tidak benar. Iya. Seperti kalau dia menolak karena alasan agama orang yang melamar, ini adalah penolakan yang tidak benar. Tapi kadang orang tua menolak dengan alasan syar'i, alasan yang diperbolehkan, mungkin dari sisi kehidupan dunianya atau dari sisi status keluarganya atau yang semisal dengan itu, yaitu adalah haknya sebagai seorang wali ya untuk menolak. Nah, jadi kalau walinya menolak dengan alasan yang tidak syar'i, ya ini urusan kalau ingin menikah, urusannya kemana? Ke KUA. Ya, sebab kalau si ayah menolak, maka itu urusannya kemana? Ke pengadilan. Nanti pengadilan agama, ya orang KUA akan
memanggil pihak ayah kenapa tidak dinikahkan. Ya, dan kalau alasannya tidak benar, maka pasti orang tua atau pasti akan difasilitasi oleh KUA untuk dinikahkan. Nah, demikian caranya. Sebab Nabi SAW bersabda, "Man la waliya lahu fas-sultanu waliyu man la waliya lah." Orang yang tidak ada wali baginya, maka pemerintah adalah walinya. Iya. Adapun kalau orang tuanya menolak kemudian nikah diam-diam, nah ini tidak dikenal ya di dalam syariat kita. Ya. Kalau tidak diridhai oleh orang tuanya, sudah cari saja yang lain. Ya, banyak perempuan di atas muka bumi. Nah, adakah kitab-kitab atau perkataan para ulama salaf yang membahas tauhid uluhiyah pada masa sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Imam As-San'ani, dan juga tentang tafsir kalimat la ilaha illallah, yaitu tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah? Ya, bukan ada lagi. Ya, memang banyak tentang hal ini. Untuk tafsir la ilaha illallah penuh di buku-buku tafsir penjelasannya dari ulama-ulama terdahulu. Dan ada di ucapan para sahabat. Iya. Ada di ucapan para sahabat. Ini keadaan sebagian orang ya, dibacakan dari kebenaran berada di buku-buku para ulama kita belakangan. Mereka katakan, oh ini cuma ucapan si fulan saja. Ini berada di buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab saja. Oh, Salafi itu dipopulerkan oleh Syekh Al-Albani saja. Kalau dia tidak mengerti bahwa ya hal tersebut sudah berada dari masa dahulu. Iya. Bagaimana tata cara salat yang paling sederhana atau ringkas sehingga dapat dilaksanakan dalam waktu singkat dengan baik? Ya. Ya, salat itu sudah ditentukan ya apanya? Ketentuannya dan sifat-sifatnya. Ya. Nggak boleh dikurangi. Ya, kalau ingin dikurangi itu berkaitan dengan bacaannya saja. Ya. Bacaannya dan kesegeraan di dalam membacanya saja. Ya, bacaan Al-Fatihah tidak bisa disunat. Ya, nggak bisa dikurangi ya. Ya, kalau dikurangi Al-Fatihah tidak syah salatnya. Kalau dia baca surah, tidak ada masalah. Dia baca surah yang pendek tidak apa-apa. Nah, kemudian bacaan zikir, kewajibannya yang dibaca 1 kali. Itu kadar cukupnya. Kalau dia baca 3 kali, itu lebih afdal. Kalau untuk doa, sujud dan apa? Ruku. Nah, ini bisa diringkas. Maka dalam hal yang seperti ini tidak ada masalah seorang itu meringkasnya. Dan kadang seorang perlu untuk ya di sebagian keadaan dia meringkas karena Nabi SAW tidak selalu solatnya panjang. Ya. Tidak selalu solatnya ringkas. Ya, tapi kadang begini, kadang begitu. Nah, apakah Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syinkiti termasuk ulama ahli sunnah? Ya, banyak pembicaraannya seputar beliau, khususnya berkaitan dengan sebagian pemahaman Sufiyah. Ya, dibicarakan oleh para ulama. Bagaimana sikap ahli sunnah terhadap ulama-ulama yang diketahui melakukan penyimpangan atau kesalahannya dalam sebagian usul akidah? Apakah ditolak seluruh perkataannya untuk kehati-hatian, atau ditolak perkara yang salah saja dan dia tetap dihukumi ulama ahli sunnah? Ini saya sudah uraikan ya di awal pembahasan. Jadi kalau dia menyelisih satu saja dari usul ahli sunnah, tidak dihitung apa? Ahli sunnah. Ya. Berkaitan dengan kebenaran yang lainnya yang ada pada dirinya,
Ya, kebenaran itu sudah ada di apa? Ulama ahli sunnah. Untuk apa dicari? Ya. Karena itu ya dimaklumi di dalam sejarah orang-orang yang menyimpang. Ya. Seperti Imam Ahmad mentahdir dari Haris Al-Muhasibi. Kemudian para ulama berbicara tentang Ya'qub Al-Fasawi. Bahkan disebut bahwa Ya'qub Al-Fasawi salah dalam satu masalah. Tapi bersamaan dengan itu, ditahdir dengan keras oleh para ulama. Iya. Karena ilmu sunnah itu ada dan terjaga di ulama yang salih, yang istiqamah di atas manhaj. Nah, yang pernah kita tanyakan kepada Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullah tentang sebagian orang yang menukil dari buku-buku ahlul batil, tapi dia nukil perkataan-perkataan yang benarnya saja, hal-hal yang benarnya saja. Maka kata Syekh rahimahullah bahwa orang yang seperti ini kurang pengetahuannya. Nanti dia baca ke dalam buku-buku ahli sunnah, dia akan dapatkan di dalam buku ahli sunnah sudah cukup nukilan itu. Apa yang dia nukil dari buku ahlul batil itu pasti ada di mana? Di buku-buku ahli sunnah. Tapi mereka sendiri kurang pengetahuan. Ya, kurang pengetahuan di dalam hal tersebut. Karena itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan selainnya, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Hendaknya kalian ittiba saja, mengikuti. Jangan kalian berbuat bid'ah. Sudah cukup bagi kalian. Sudah mencukupi, tidak perlu lagi kepada yang lainnya. Iya. Jika akidah juga dinamakan tauhid, mohon dijelaskan kaitannya dengan pendapat bahwa tauhid hanya membahas keesaan Allah dan akidah cakupannya lebih luas. Iya. Nah, tauhid itu punya penggunaan-penggunaan. Ya, sudah kita terangkan ya bahwa tauhid adalah salah satu penamaan untuk akidah. Salah satu penamaan untuk akidah. Dan ini bukan terkait dengan keimanan kepada Allah saja, tapi juga berkaitan dengan apa? Usul i'tiqad. Hanya saja kadang tauhid itu digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ada penggunaan-penggunaan tidak dipertentangkan ya di dalam hal yang seperti ini. Dalam pembahasan 3 pertanyaan di alam kubur, ada yang memahami bahwa tiga pertanyaan tersebut tidak itu saja. Kita juga harus memahami tentang kelompok-kelompok sesat yang lain. Jika kita diwajibkan juga untuk mengetahui kesesatan seperti Khawarij, Syiah, Sururi. Ya, apa benar pernyataan ini? Ya. Memang kalau di alam kubur ditanya, ya siapa itu Sururi, atau apa itu Sururi? Ya, memang nggak disebut ya. Ya. Tapi hal yang berkaitan dengan pokok akidah itu terpengaruh dengan pemahaman siapa Rabbnya, apa agamanya dan apa nabinya, itu memberi pengaruh. Ya. Walaupun secara nas di dalam soal tidak ada, tapi karena konsekuensinya ada pada 3 hal yang ditanyakan, maka ini punya apa? Punya keterkaitan. Punya keterkaitan. Ya. Dia mengaku dirinya bertauhid, beribadah kepada Allah, meninggalkan kesyirikan, tetapi dia tidak berlepas diri dari kaum musyrikin, tidak benci kepada kaum musyrikin. Tauhidnya bermanfaat? Tidak bermanfaat tauhidnya. Walaupun dia beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan, tapi kalau dia tidak benci kepada kaum musyrikin dan agama kaum musyrikin, ini tidak bermanfaat tauhidnya. Karena itu ada konsekuensinya. Iya. Baik. Dan ini kalimat kadang digunakan oleh sebagian ulama untuk seorang itu tidak menyibukkan diri di dalam perkara yang tidak bermanfaat baginya. Ya. Tidak bermanfaat baginya. Nah, ini kadang kita gunakan pada hal yang tidak ada manfaatnya. Adapun pada hal yang berkaitan dengan manhaj, konsekuensi dari tauhid, itu adalah perkara yang merupakan bagian dari agama kita. Iya.
dari perkara yang meluruskan jalan dan manhaj kita. Nah, itu perlu untuk dijelaskan. Baik, dari sini berlebihan dua orang. Sebagian orang menyepelekan, ya, menggampangkan masalah, ya, sehingga dia pun, ya, di dalam hal ini dia pakai bahasa-bahasa itu tidak ditanya di alam kubur pada perkara-perkara yang berkaitan dengan pokok-pokok akidah, berkaitan dengan manhaj. Ini menyepelekan namanya. Dan ada yang ekstrim berlebihan, ya, ada yang ekstrim berlebihan, seperti yang ditanyakan misalnya di sini. Ya, dengan diharuskan pada setiap perkara, sampai perkara yang tidak ada manfaatnya juga dimasukkan di dalamnya. Ya. Baik, maka ini perlu diluruskan, ya, pemahaman. Dan sebagian orang, ya, naudzubillah, ya, punya etikat yang tidak baik. Kalau dia dengar ucapan dari seseorang, dia sudah paham orang ini ucapannya benar, maksudnya benar. Ya, tapi lafaz yang dia pakai itu dipelintir kepada makna yang salah. Ya. Jelas, ya? Ini kadang terjadi. Ya, lafaz yang dipakai ini, ya, kalau dia bawakan secara nasnya, ya boleh saja. Tapi ini sudah dia rubah maknanya, diarahkan kepada makna yang lain. Nah, ditanyakan kepada seorang syekh, syekhnya memberikan jawaban. Jawaban syekh ini dipakai untuk menghantam orang yang memiliki lafaz yang pertama. Ini bagus atau tidak orang yang seperti ini? Ya, dan perlu saya peringatkan, ya, ini tidak bagus. Dan perlu saya peringatkan bahwa orang-orang yang seperti ini ada. Ya. Karena itu hati-hati. Nah, dan itulah sebagian di jalan menuntut ilmu, kadang ada ujian-ujian seperti itu. Maka seorang penuntut ilmu hendaknya meluruskan niatnya. Meluruskan niatnya. Seorang yang keliru, punya kesalahan, ya, dia tahu dirinya salah, alhamdulillah dia bersyukur. Allah tunjukkan aibnya, Allah tunjukkan salahnya. Ya, cuman kalau seseorang sudah benar, lalu kalimatnya, ya, didudukkan ke posisi orang, didudukkan sebagai kalimat yang keliru, kemudian dibuat fitnah untuknya, maka ini adalah perkara yang perkara yang tidak terpuji. Nah, karena itu saya nasihatkan supaya meninggalkan hal-hal yang seperti ini. Jangan sibuk dengan perkara-perkara yang seorang itu tidak mengambil manfaat di belakangnya. Tidak mengambil manfaat di belakangnya. Iya. Nah, ada sebagian orang kadang dia berbuat baik, niatnya baik, tapi perbuatannya tidak baik. Niatnya baik, tapi perbuatannya tidak baik. Ya, maka orang yang seperti ini, nah, ini kadang membuat masalah di tengah orang-orang yang belajar. Ada itulah syaitan, ya, dia pintar. Dia tahu ahli sunnah ini orang-orang yang tidak bisa dikasih dikasih penyakit dari arah kesyirikan, dari arah khurafat. So mereka tahu orang-orang kenal sunnah. Maka didatangilah ahli sunnah dari arah dari arah lain, dibuat berpecah belah, ya, dibuat sibuk di antara mereka. Sebagian mereka sibuk mengkritik yang lain, menghantam yang lain. Akhirnya lupa belajarnya. Ya. Lupa dakwah kepada kepada sunnah. Maka di sini pentingnya seorang mengenal dari usul sunnah itu. Ya, sehingga dia sabit, kuat di kondisi apapun. Di kondisi apapun. Ya, dari hal yang sangat menakjubkan sekali. Ya, ini pelajaran nih untuk kita supaya kita melihat bagaimana kondisi para ulama kita. Ya, di kejadian ketika terjadi perang Teluk itu, ya, itu masa fitnah besar sekali di Saudi Arabia. Ya. Itulah mulai muncul fitnah Salman Al-Auda Safar Hawali. Mereka memanas-manasi hati rakyat terhadap para ulamanya. Iya. Terhadap para ulamanya. Tapi subhanallah di masa-masa itu malah pelajaran para ulama kita, durus mereka lebih banyak lagi. Iya. Dan ini ciri ahli sunnah. Dari ciri mereka di masa fitnah, malah kesibukannya terhadap ilmu lebih kuat. Kesibukannya terhadap ilmu lebih kuat. Tapi kalau di masa fitnah, ihtimamnya terhadap ilmu kurang, ini ciri tidak baik. Pahami saja. Ciri tidak baik. Iya. Oh, dia ingin menghadapi fitnah, ceramah sana sini, bikin ceramah sana sini. Iya. Muhadarat sana sini. Tidak ada penanaman akidah yang kuat. Kadang berbicara masalah bagus dibicarakan.
Kalau bicara tentang khiyaturat, bicara tentang sururia, bagus yang dibicarakan. Ya. Tapi ceramah 2 sesi, ayat yang dibaca cuma 1-2, yang lainnya cerita-cerita saja. Ya. Ini apa yang seperti ini? Ini bukan penanaman ilmu yang benar. Maka ahli sunnah itu kuat dari sisi ilmiah. Kalau mereka menerangkan kebatilan, ya manusia terang, muqtani', ya, terhadap kebatilan tersebut dengan adillah, dengan dalil. Dan dengan itulah umat dididik. Mereka terdidik dengan dalil. Terdidik dengan dalil. Kebatilan itu diobati dengan apa? Diterangkan kebatilan tersebut dengan dalil. Ya wallahu ta'ala alam. Apa ada perbedaan antara akidah dan manhaj? Iya. Akidah adalah berkaitan dengan keyakinan hal yang membenarkan tauhid seseorang, dan manhaj itu adalah hal yang sifatnya berkaitan dengan tariqah, ya, cara pemikiran. Nah, akidah itu bagian dari manhaj. Namun penamaan manhaj kadang lebih luas daripada penggunaan kata apa? Kata akidah. Iya. Dan ini tidak dipisahkan antara dua hal ini. Tidak dikatakan, oh ini akidah, oh ini manhaj, oh ini bagus manhajnya, akidahnya nggak beres. Ya, tidak ada yang seperti itu. Kalau akidahnya nggak beres, itu berarti manhajnya rusak. Iya, manhajnya apa? Rusak. Dan tidak pula dikatakan, oh ini akidahnya bagus, cuma manhajnya apa? Tidak beres. Sebab kalau dia akidahnya benar, manhajnya juga pasti apa? Pasti benar. Iya. Saya pernah mendengar dari seorang, kalau manhaj adalah istilah bid'ah. Apakah perkataan itu benar? Ini perkataan yang tidak benar. Likulli ummatin ja'alna syir'atan wa minhaja. Setiap umat kami jadikan untuk mereka syariat dan manhaj. Ya, ini ada di dalam Al-Quran. Iya. Bagaimana penjelasan menjawab syubhat kursi Allah atau tempat kursi Allah adalah tempat kedua telapak kaki Allah. Dengan arsy Allah makhluk terbesar, dan tidak diragukan lagi bahwa Allah lebih besar dari makhluknya. Tetapi penjelasan Ustadz yang pernah kami terima bahwa dalam permisalan kursi dibandingkan dengan arsy seperti cincin atau koin yang dilemparkan di suatu padang pasir yang luas. Nah, ini saya nggak tahu ya apa yang dia maksud. Iya. Cuman kalimat arsy, makhluk terbesar, kata terbesar itu, ini perlu perlu diperbaiki. Dia adalah makhluk yang besar memang, tapi terbesar ini perlu pendalilan. Iya, perlu pendalilan. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar, ya ini tidak diragukan oleh seorang muslim dan muslimah. Allah berfirman, "Qul ayyu syai'in akbaru syahada?" Qulillah. Katakanlah siapa yang lebih besar persaksiannya? Ya. Jawablah bahwa Allah. Nah, adapun hadis yang disebut, permisalan yang disebut itu hadis ya. Ya. Itu dalam hadisnya gelang. Permisalan kursi dibandingkan dengan arsy seperti gelang yang dilempar di padang pasir yang sangat luas. Nah, jelas ya? Atau yang pertama permisalan langit dan bumi dibanding arsy, dibanding kursi, itu bagaikan apa? Bagaikan gelang dilemparkan di padang pasir yang sangat luas. Kecil langit dan bumi itu dibanding apa? Kursi. Dan perbandingan antara kursi dengan arsy itu bagaikan gelang dilempar di padang pasir
yang sangat luas. Sama seperti perbandingan langit dan bumi dengan apa? Kursi. Ya, seorang mukmin dalam hal ini, ya dia hanya mengimani hadits-hadits yang seperti ini. Ya, dan ini tentunya memberikan kepada dirinya pengagungan dan pembesaran kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki makhluk-makhluk yang besar seperti ini. Jelas ya? Dan masuk membahas tentang kaifiat, tentang bagaimana seorang jangan masuk di dalam hal-hal yang seperti ini. Iya. Sunnah lazimah apa saja yang menjadikan pelakunya mengingkarinya kafir keluar dari Islam? Kalau tanya apa saja, jawabannya ikuti aja pelajaran usul sunnah. Ya, sebab ini rinciannya memang dia mempelajari akidah. Dan tidak cukup dia belajar usul sunnah saja. Harus belajar lagi buku-buku yang lainnya. Akidah wasitiyah, akidah tahawiyah. Ya. Dan banyak lagi buku-buku salaf ya di dalam hal ini. Ya, dan itu buku-buku ringkasan. Coba kalau dia baca buku-buku lebih besar lagi. Asy-Syariah karya Al-Ajurri, As-Sunnah karya Ibn Abi Asim, ya Sunnah karya Al-Khallal. Ya, kemudian Al-Hujjah bi Bayanil Mahajjah karya Al-Asbahani. Ya, dia baca Al-Ibana karya Ibnu Battah. Nah, dia baca Syarh Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah karya Al-Lalakai. Ini buku-buku meluas dengan menyebutkan sanad-sanad dari para a'immah. Ya. Baik. Tapi seorang biasanya di acara-acara daurah seperti ini, ya kita hanya memilih ringkasan-ringkasan. Ya, memang kalau ingin lebih mendalam, lebih meluas, ingin detail seperti itu, dia ingin tahu ya apa saja yang mengeluarkan dari keislaman dan tidak. Nah, ini perlu dia belajar lebih apa? Lebih mendalam lagi. Dan ini di program-program takhassus dan biasanya di pondok-pondok pesantren. Ya. Apa bedanya dengan bedanya antara as-sunnah dengan manhaj salaf? Ini sudah diterangkan ya pada awal pembahasan. Apakah setiap ayat Al-Quran dan hadits telah ada riwayat penafsirannya dari para sahabat? Iya. Ayat dan hadits itu di dalam menafsirkannya kadang ditafsirkan ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain, atau ayat ditafsirkan dengan hadits, atau ditafsirkan dengan ucapan para sahabat, atau ditafsirkan dengan lisan apa? Bahasa Arab. Ya. Dan ini makna dimaklumi. Dan para ulama mensyarah ya, hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat Al-Qur'an ada tafsir-tafsirnya, hadits ada syarah-syarahnya, lengkap semuanya. Penjelasan apa? Penjelasan maknanya. Ya, kalau dikatakan apakah setiap kalimat, setiap dari Al-Quran dan hadits ada tafsirnya dari sahabat? Jawabannya tidak. Sebab kadang hadits itu dibaca saja sudah dipahami maknanya. Mau ditafsirkan bagaimana lagi? Ya. Jelas ya? Dari sisi bahasa Arab juga dipahami. Nah, maka harus dimengerti ya sisi-sisi pendalilan. Ini saya sarankan kepada yang bertanya agar supaya mempelajari ilmu usul fikih, agar supaya mengetahui bagaimana ya metode-metode pendalilan itu di kalangan para ulama. Ada yang pandai selalu mendengar tasjilat ulama yang masih hidup dan sudah meninggal. Dari itu kemudian di beberapa pertemuan dia sering mengatakan, berkata Syekhuna, Syekh Nasruddin, Syekh Nasir As-Sa'di, berkata Syekhuna Ibnu Utsaimin. Ya, padahal dia tidak pernah berguru langsung, melainkan hanya dari tasjilat. Apa itu dibolehkan? Ya, jawabannya ini tidak ya. Ya, kalau dia berguru langsung itu berjumpa, disyaratkan apa? Perjumpaan. Ya. Disyaratkan perjumpaan. Ada liqa. Dan liqa disertai dengan pengambilan ilmu.
Ya, dobitnya dia mengambil ilmu walaupun dia baca satu bab dari guru itu. Itu ukuran yang disebutkan oleh guru kami, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ukuran seorang menyebut gurunya Syekhuna kalau dia pernah belajar kepadanya satu bab apa? Satu bab ilmu. Iya. Dan Imam Ad-Dhahabi kadang beliau lebih luas dari itu. Kadang sebagian muridnya disebut oleh Imam Ad-Dhahabi di Mu'jam Syuyukh. Imam Ad-Dhahabi punya Mu'jam daftar guru-gurunya dalam 2 jilid. Iya, dicetak ya dalam 2 jilid. 4 jilid sebenarnya semuanya, seingat saya, cuman hanya 2 jilid ini ya cetakannya. Baik. Imam Ad-Dhahabi kadang masukkan sebagian orang di situ di dalam Mu'jam Syuyukh, padahal orang ini murid Imam Ad-Dhahabi. Dia masukkan karena apa? Imam Ad-Dhahabi mengambil satu faedah ilmiah darinya. Satu faedah ilmiah darinya. Dan ini dari insaf beliau. Ya, rahimahullah. Bukan untuk memperbanyak-banyak guru. Sebab apa gunanya disebut muridnya kan begitu? Ya, tapi beliau di sini ya dari bab insaf di dalam hal tersebut. Ya, karena itu enggak layak ya kalau seorang dia hanya mendengar dari tasjilat, dia berkata qala Syekhuna Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di atau As-Si'di. Ya, qala Syekhuna Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ya, enggak pernah berjumpa. Ya. Baik, dan ini enggak cocok ya yang seperti ini. Nah, ada sebuah rekaman dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau ditanya, apakah engkau memiliki murid? Maksudnya di Syam. Kata beliau, saya tidak punya murid di Syam ini. Ya, murid dengan makna apa? Makna murid. Ya, yang betul-betul duduk dan beliau apa? Beliau ajari. Kalau di Syam. Tapi kalau murid sering datang bertanya, ya beliau sebut beberapa orang yang sering datang apa? Datang bertanya. Dan itu ada ya di rekaman suara beliau rahimahullah. Ini menunjukkan bahwa beliau agak ketat di dalam hal tersebut. Apakah boleh seorang itu menjadi muallim dengan bekal ilmu dari tasjilat, dari rekaman? Ya, kalau dia ambil usul ilmu dari guru, dia sudah ambil pokok ilmu dari guru, ya. Kemudian dia mendengarkan tasjilat dari ulama yang terpercaya, tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau dia mendengar tasjilat saya, tidak talaki langsung, ini saya mengkhawatirkannya, banyak mengkhawatirkan. Ya, sebab di apa yang dia dengarkan, kadang dia keliru di dalam memahami, dia perlu bertanya langsung kepada guru. Ya, dan guru itu ketika menerangkan beda ya. Tuh melihat langsung guru menerangkan sesuatu dengan rekaman. Ya, ketika dia lihat mimik guru menerangkan, itu membantu pemahaman. Membantu pemahaman. Dan ada sebagian hal yang kadang di rekaman kita tidak bisa menanggapnya, tapi kalau melihat guru, ya, di dalam menjelaskannya, nah kita bisa paham akan hal tersebut. Baik. Karena itu mendengar dari tasjilat itu kebaikan. Tapi hendaknya ya seorang itu diambil usul ilmu itu dari guru. Diambil dasar-dasar ilmu dari guru. Kalau dia sudah punya dasarnya, ya dia lengkapi dengan dia mendengar dari rekaman para ulama, maka insyaallah taala itu adalah hal yang apa? Hal yang bagus. Nah, saya ingat waktu 4 tahun lalu kalau nggak salah, atau 5 tahun lalu, ketika saya akan ke Malaysia, dan waktu itu materinya usul sunnah juga. Ya, sebelum saya berangkat, saya tanya ke Syekh Shalih Al-Fauzan ya, tentang kunjungan ke Malaysia tersebut, dan saya sebutkan akan ada daurah. Saya minta pertimbangan kepada beliau, Syekh, saya ajarkan usul sunnah atau saya ajarkan syarhus sunnah karya Al-Muzani. Ya, kata beliau, lihat aja kalau kamu punya syarah dari ulama yang terpercaya, ya itu aja yang kamu pakai. Kalau beliau tanya, syarhus sunnah Al-Muzani kamu punya syarah? Saya bilang iya, saya punya syarah dari Syekh apa? Zaid Al-Madakhali. Karena alhamdulillah buku itu saya baca pada Syekh Zaid Al-Madakhali, dan beliau syarah untuk saya dan kawan-kawan yang hadir.
Saya yang baca, kawan-kawan yang hadir, beliau syarah hingga akhir pelajaran, dan syarah beliau saya catat semuanya. Ya, maka saya bilang saya punya syarah, cuman belum tercetak. Saya punya tulisan sendiri dari beliau. Kemudian beliau minta syarah Usulus Sunnah yang ada syarahnya. Saya bawakan kepada beliau syarah Syekh Rabi yang saya baca juga di pelajaran ini. Ya. Kemudian bukunya beliau bawa, beliau ambil. Ya, setelah itu saya nggak ingat di waktu sorenya atau di besok harinya beliau berikan kembali bukunya dan beliau katakan, "Enggak apa-apa kamu baca syarah ini." Ya. Jadi ala kulli hal dilihat ya bagaimana ya metode para ulama kita. Ya. Di dalam apa? Di dalam masalah mengajarkan. Ya. Diperiksa bentuk talakkinya bagaimana? Bentuk pengambilan ilmunya bagaimana? Dan ini penting, mewarnai pemahaman. Mewarnai pemahaman. Ya. Karena itu yang saya nasihatkan kepada seluruh hadirin agar supaya punya ihtimam dengan taksil ilmi. Ya, membangun dasar, membangun pondasi ilmiah. Nah, kalau dia sudah punya pondasi ilmiah, dia sudah memiliki ilmu-ilmu alat, ya, ilmu-ilmu dasar pada setiap ilmu. Setelah itu dia kembangkan dengan mendengar tasjilat ulama, dia baca sendiri. Nah, itu adalah hal yang bagus. Dan itulah perkara yang memperkuat ilmu. Ya, sambil kalau ada masalah-masalah dia catat masalah-masalahnya tersebut. Kapan dia berjumpa dengan orang yang lebih alim darinya, dia bertanya. Nah, inilah cara yang terbaik di dalam menuntut ilmu. Ya, dan hingga hari ini para ulama kita sudah menjadi ulama. Bersamaan dengan itu sebagian dari mereka mengambil faedah dari sebagian yang lainnya. Ya. Karena ilmu itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seorang alim, ya, dia lebih berilmu, ya. Kadang alim yang lebih berilmu ini mengambil faedah dari alim yang dibawanya pada suatu hal, pada suatu pembahasan. Iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua dan menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan mengokohkan kita semua di atas jalan as-salaf dalam menuntut ilmu. Innahu waliyyu dzalika wa huwa jawadun karim wallahu taala alam. Baik, ini pertanyaan yang lain insyaallah taala kita lihat di waktu besok ya. Sini ada yang bertanya, apakah boleh kita menimba ilmu dari orang yang banyak bersumpah dan biasanya disertai dengan hinaan-hinaan? Nah, apakah riwayat berikut ini sahih? Iyyakum wa kathratil hadits. Ya benar ya, tentang masalah banyak bersumpah itu dicela. Ya, tapi harus diketahui bahwa sumpah itu beraneka ragam ya. Ya. Ada sumpah palsu, ada sumpah yang tidak bermanfaat, ada sumpah yang hanya sekedar berjalan saja di tengah manusia. Ya, itu harus dibedakan jenis-jenis sumpahnya. Ya, kalau dia hanya mentakid pembicaraan atau yang semisal dengan itu dari perkara yang diperbolehkan walaupun memperbanyak darinya, itu adalah perkara yang tidak layak. Dan yang harus diketahui bahwa seorang Muslim hendaknya mengetahui bahwa sumpah itu menyebut nama Allah. Dan seorang Muslim dan Muslimah itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan nama-namanya. Tidak dia pakai nama Allah Subhanahu wa taala pada hal yang pada hal yang tidak sepantasnya. Iya. Nah, ini dari pengagungan seorang hamba yang mengenal tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong dijelaskan apakah sunnah atau wajib pindah tempat sholat dari orang di sebelah kita untuk mengerjakan sholat sunnah rawatib, misalnya setelah Jumat atau setelah sholat Isya. Ya, yang dimaksud bukan pindah dari sebelah, ada orang di sebelahnya dia pindah dari orang sebelahnya. Maksudnya dia berpindah tempat, itu yang dimaksud. Dan ini berkaitan dengan sholat Jumat saja. Ya, karena hadits yang berkaitan dengan hal ini disebutkan di dalam Sahih Muslim. Di akhir Kitabul Jum'ah dari Sahih Muslim riwayatnya. Ya. Jadi kalau dia ingin sholat sunnah setelah dia duduk, maka dalam riwayat itu dikatakan dia hendaknya berpindah tempat atau dia berbicara sebelumnya. Berbicara sebelumnya. Iya. Permasalahan akidah adalah permasalahan dasar agama. Kapan waktu tepat mengajarkan akidah kepada anak yang masih kecil?
Dikarenakan kecil dan sifatnya sudah suka bertanya. Ya ada ya buku-buku dasar untuk anak-anak kecil. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menulis Thalathatul Usul itu 2 versi. Ada versi orang besar dan ada versi apa? Untuk anak kecil. Iya. Dan anak kecil secara umum kalau dia bertanya detail, itu jangan dilayani padahal yang detail. Akalnya belum sampai ke sana. Iya. Sampaikan kepadanya hal-hal global dan diberikan kepadanya penekanan kaidah-kaidah. Penekanan kaidah-kaidah umum yang mudah dia pahami. Ya, bacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran, ajak untuk menghafal Al-Quran, ya, memahami maknanya, menghafal hadits-hadits, ya, dihafal artinya. Nah, itu sudah bagus. Dihafal ayat, dihafal artinya, maka itu sudah bagus untuk anak kecil, sebab apa yang dihafal disertai dengan artinya itu memberi pengaruh pada jiwa. Memberi pengaruh pada jiwa. Ada seorang perempuan yang minta cerai dari suaminya. Perempuan ini sudah kembali ke rumah orang tuanya. Sang suami belum menyetujui permintaan istrinya. Selama wanita itu di rumah orang tuanya, apakah wanita ini boleh menolak ajakan suami untuk jalan-jalan? Apakah berdosa karena tidak taat kepada suami? Karena mereka belum cerai. Ini belum cerai ya, dan istri pulang ke rumah orang tuanya dalam kondisi yang seperti ini juga tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Iya. Maka harusnya kalau misalnya ada masalah yang terjadi, itu diselesaikan dengan cara yang bagus di antara kedua belah pihak. Kalau tidak bisa ketemu antara kedua belah pihak, ya ambil dari keluarga masing-masing yang menengahi. Kalau tidak dilihat misalnya tidak ada jalan keluar, ya maka boleh diangkat ke pengadilan. Ya. Kalau tidak ada jalan keluar dan mungkin dengan perpisahan, banyak hikmah untuk keduanya. Apakah ada perbedaan antara iradah dan masyiah? Iradah mirip ya dengan masyiah. Masyiah mirip dengan iradah. Hanya saja iradah cakupannya lebih luas daripada apa? Masyiah. Ya. Sebab iradah itu terkait dengan mahabbah juga. Sedangkan masyiah tidak ada kaitannya dengan apa? Tidak ada kaitannya dengan mahabbah. Dan saya lupa terangkan kemarin di pembahasan iradah, ada kalimat-kalimat ya, terbagi menjadi 2. Kauni dan apa? Syar'i. Sebagaimana iradah syar'iyah, iradah kauniyah. Ada belasan kalimat seperti itu. Ya. Seperti qada, ada qada kauni, qada syar'i. Idin, ada idin kauni, ada idin syar'i. Amr, ada amr kauni, ada amr syar'i. Hukum, ada hukum kauni, ada hukum syar'i. Ada belasan kalimat disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di jilid 8 dari Majmu'ul Fatawa di pembahasan takdir. Dan disebutkan pula oleh Syekh Ibnul Qayyim di dalam Syifa'ul Alim. Anda pernah dengar ada kitab hadis yang lebih sahih daripada Sahihain, ditulis oleh seorang sahabat, dan sekarang kitab itu telah hilang. Ya, apakah benar hal itu? Ya, kalau sudah hilang, bagaimana sudah hilang? Ya. Kalau memang ditulis oleh sahabat tidak diragukan ya, dia lebih sahih daripada apa? Sahihain. Tapi sekarang sudah hilang, mau diapain lagi? Ya. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, beliau menulis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadits-hadits. Nah, diketahui mana tulisannya? Jelas ya? Tidak diketahui mana tulisannya. Ya. Ada sahifah diriwayatkan, sahifah. Ya, sanadnya sangat sahih. Tapi bersamaan dengan itu, sahifah ini tidak ada yang mengatakan bahwa dia lebih sahih daripada apa? Bukhari dan Muslim. Sahifah Hammam bin Munabbih. Dia Hammam bin Munabbih meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi. Singkat ya? Ya, tidak ada yang meragukan tentang apa? Kesahihannya. Tapi tidak dari ulama kita yang mengatakan bahwa ini sahifah lebih kuat daripada apa? Riwayat Bukhari dan Muslim. Nah,
Saya telah yakin bahwa lamaran atau pinangan saya diterima oleh calon mertua dan putrinya. Sampai menantikan hari pernikahan ijab kabul, kami sering ngobrol via telepon atau maupun ada pertemuan. Ini tidak boleh ya seperti itu. Ya. Walaupun sudah diterima, tapi itu belum istrinya. Kalau belum menjadi istri, itu tidak ada ikatan apapun. Tidak ada ikatan apapun. Ya, maka ini dari hal yang hendaknya dihindari ya. Perkara-perkara yang seperti ini, perkara yang menjatuhkan ke dalam dosa. Ya, dan ini bukan sifat laki-laki ya. Ya, ini bukan sifat laki-laki. Bolehkah saya berpendapat bahwa kesulitan-kesulitan yang menimpa saya saat ini adalah hukuman had yang disegerakan lantaran dosa kami? Ya, kalau seorang mendapat musibah malapetaka, bagus kalau dia berjelek sangka pada dirinya karena dosa-dosa yang dia lakukan. Ya, dan itu memang salah satu sebab turunnya apa? Musibah dan malapetaka. Ya. Salah satu sebab turunnya musibah dan malapetaka. Kalau dia berjelek sangka seperti itu pada dirinya supaya dia perbaiki dirinya, itu adalah hal yang paling baik. Iya. Hal yang sangat bagus sekali. Bagaimana menjaga iffah kesucian di masa menanti hingga pelaminan? Ya, bagaimana caranya? Ya, diam-diam saja. Ya. Dia mau bikin apa? Ya. Giat, semakin giat menuntut ilmu, ya, mempersiapkan bekal karena dia akan menikah. Ya, dia harus apa? Mendidik anak istrinya. Ya, dia harus persiapkan memahami hukum fikih nikah. Ya, jangan sampai setelah menikahi anak orang tidak mengerti bagaimana cara mendidiknya. Ya, maka harus dia sibukkan dengan hal yang seperti itu. Adapun sibuk ngobrol, sibuk bicara, ini dari perkara yang apa? Tidak diperbolehkan. Ya. Mohon dari Ustadz kunci keharmonisan rumah tangga. Ini pertanyaan-pertanyaan bagus semua ya. Pertanyaan yang diperlukan insyaallah. Ya, kunci keharmonisan adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semuanya bertakwa kepada Allah, maka pasti akan terjadi apa? Keharmonisan. Kemudian yang kedua dari kunci keharmonisan adalah setiap orang memikirkan kewajibannya masing-masing. Ya. Kalau setiap orang memikirkan haknya, ini biasanya ribut, banyak bertengkar. Ya, suami minta haknya, istri minta haknya, tapi kewajibannya nomor 3 itu. Ya. Dan ini akan menyebabkan banyak apa? Banyak masalah. Waktu pemilihan gubernur Jakarta yang lalu, ada seruan beberapa ikhwan untuk memilih salah satu gubernur yang muslim. Dikarenakan mengambil mudarat yang lebih kecil dari 2 kejelekan. Mereka memfatwakan dari fatwa Syekh Al-Albani membolehkan pemilu dengan syarat. Ini saya dengar juga ya, dan ada juga yang menukil. Mereka katanya bertanya dari salah seorang Syekh di Yordan sana. Ini adalah pendapat yang tidak benar. Kalau dia nisbatkan kepada Syekh Al-Albani, ini adalah penisbatan yang batil. Sebab Syekh Al-Albani sendiri fatwanya jelas. Ya, beliau kirim surat kepada orang-orang yang akan melakukan pemilu di Aljazair. Dan beliau tidak memandang akan hal tersebut. Tidak memandang akan hal tersebut. Memang betul kalau ada maslahat yang jelas. Ya, bukan perkara yang tidak diperbolehkan. Boleh saja kalau maslahatnya apa? Maslahatnya jelas. Tapi kemarin mana maslahatnya jelas? Nah, mana maslahatnya jelas? Madaratnya juga bukan madarat yang apa? Jelas. Maka jangan gampangan ya membuka pintu ini. Kaidah irtikab akhaffid dararain, melakukan bahaya yang paling sedikit untuk menolak bahaya yang lebih besar. Ini kaidah mempunyai ketentuan-ketentuan di kalangan para ulama. Ya, bukan kaidah diukur seenaknya saja. Di antara syaratnya tidak ada jalan lain kecuali jalan itu. Iya. Dan di antara syaratnya maslahat yang dicapai harus maslahat muhaqqaqah. Maslahat yang pasti didapatkan, bukan maslahat wahmiyah. Maslahat mungkin dapat, mungkin tidak. Jelas ya? Karena itu para ulama kita di dalam fatwa seperti ini, umumnya mereka memfatwakan tidak boleh pemilu. Itu umumnya, sebab memang asalnya tidak ada dasarnya dalam syariat kita. Nah, asalnya maslahatnya tidak jelas. Tapi kadang di kondisi tertentu para ulama memberi fatwa. Ya, para ulama kita memberi fatwa.
Saya sendiri pernah bertanya ke Syekh Shalih Fauzan untuk satu kejadian khusus ya. Kita punya binaan di wilayah Sulawesi Tenggara sana, satu kampung ya, kebanyakannya ikhwan. Kepala desanya juga apa? Ikhwan kita. Iya. Jadi kepala desanya juga ikhwan kita. Ya, ada peraturan baru dari pemerintah, harus ada pemilu. Ya. Harus ada pilkada ya. Maka ternyata ya, ada calon lain, dan calon lain ini ya, bukan ikhwan. Ya. Dan katanya dia akan memasukkan hal-hal yang mungkin merusak di desa itu. Ya. Kalau ikhwan semuanya melakukan pemilu, nyoblos semuanya, yakin pasti apa? Ikhwan ini yang naik, yakin itu. 90% penduduknya apa? Ikhwan. Kan begitu? Iya. Kalau ditinggalkan, maka orang ini masuk tentunya pasti terjadi apa? Kerusakan. Ya, saya tanyakan ke Syekh Shalih Fauzan, kata Syekh suruh aja mereka milih semuanya. Ya. Dan betul, kawan-kawan semuanya memilih, naiklah jadi kepala desa, selesai. Ya. Nah ini hal yang maslahat apa? Maslahat jelas. Ya. Kalau perkara kayak kemarin, mana ada kejelasan? Hal yang seperti fitnah namanya. Baiknya duduk saja di rumah tenang-tenang. Banyak-banyak Al-Quran, banyak berdoa supaya diselamatkan dari musibah dan malapetaka, diberikan kebaikan untuk umat. Itu saja yang dilakukan. Ikut dalam hal yang seperti ini, itu namanya menyibukkan diri pada hal yang apa? Pada hal yang tidak ada manfaatnya. Ya. Andai kata misalnya anggaplah seluruh ikhwan berpikiran seperti itu. Ikhwan ini berapa jumlahnya? Berapa persen yang bisa dihasilkan suara? Ya. 1% pun saya yakin nggak sampai. Karena itu maslahat tidak ada kemaslahatannya. Jelas ya? Karena itu sekali lagi hati-hati ya di dalam melihat memberi fatwa. Mungkin saja syekhnya fatwanya kaidahnya benar secara umum, tapi diterapkan di tempat itu belum tentu cocok. Ya, sama antum sakit. Ya, saya kasih obatnya bagus. Ya. Obatnya obat batuk, saya kasih untuk sakit perut, enggak cocok lah. Ya, enggak ketemu. Ya. Jelas ya? Maka ini semuanya harus didudukkan, dilihat dengan bagus, jangan gegabah. Ya, dalam hal yang seperti ini. Di antara kegegabahan orang-orang Aljazair itu, mereka tanya ke Syekh Al-Albani, nanti dekat pemilu baru nanya. Ya. Sudah masuk pemilu, sudah bikin ini, sudah bikin itu, baru nanya ke Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, baik. Di sholat subuh biasanya imam memakai kunut. Apakah makmum juga mengikuti imam mengangkat tangan? Ya. Kalau dia ikut kunut, tidak ada masalah ya, dia ikut kunut. Ya, walaupun kunut subuh itu adalah apa? Hal yang tidak disyariatkan dengan bentuk yang dilakukan di tengah masyarakat kita sekarang. Ya. Apa yang dilakukan oleh masyarakat kita ini itu suatu madhab ya, di madhab Imam Syafi'i. Dan mereka berdalilkan dengan hadis Anas bin Malik riwayat At-Tirmidzi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qanat al-fajr hatta faraqat dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut di salat subuh sampai beliau apa? Berpisah dari dunia. Namun di dalam sanad hadis ini ada rawi yang bernama Isa bin Mahan Abu Ja'far Ar-Razi, dan dia ini rawi yang disepakati kelemahannya oleh para ulama. Itu ucapan Imam Nawawi ya, di kitab Al-Majmu'. Dan Imam Nawawi sendiri adalah apa? Dari ulama Syafi'iyah. Dan ini dari insaf beliau. Dari insaf beliau rahimahullahu ta'ala. Iya. Maka haditsnya lemah. Bahkan hadits yang sahih menegaskan bahwa itu adalah bid'ah. Iya. Di dalam hadits Tariq bin Asyam, dia ditanya tentang hal itu oleh anaknya, kata beliau, aku sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Tidak ada seorang pun yang melakukan hal yang seperti itu. Wahai anakku, itu adalah muhdats, perkara baru dalam agama. Ya. Tapi kalau imam melakukannya, maka makmum dia tetap ikut bersama imam. Sebab syariat kunut asalnya ada di sholat witir, dan asalnya ada di sholat wajib pada kunut nazilah. Pada kunut nazilah. Jadi kalau ada yang melakukannya seperti itu, maka tidak ada masalah ikut di belakangnya. Tentang masalah mengangkat tangan, iya. Ada sebagian sahabat yang mengangkat tangan kalau mereka kunut.
Itu telah syah dari Umar bin Khattab. Adapun hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hadis yang sahih di dalam hal tersebut. Ya, bahwa beliau mengangkat tangan ketika kunut. Mengangkat tangan ketika kunut. Karena itu saya sendiri yang saya pegang. Kalau saya di lingkungan saya pribadi, ya, kawan-kawan yang mengerti, ya, saya di kunut witir tidak mengangkat tangan. Tapi kalau di tengah manusia kebanyakannya mengangkat tangan, kemudian saya sendiri saya tidak mengangkat tangan, ya namanya bikin aneh ya. Nah, seperti ini tidak apa-apa untuk berpendapat dengan apa? Athar Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Itu untuk suatu maslahat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebutkan, kalau seorang berada di sebuah kaum yang kaum ini memandang menjaharkan basmalah, ya, itu adalah mesti di dalam salat, dan dia memandang bahwa tidak menjaharkan basmalah itu sunnah, maka hendaknya dia tinggalkan sunnah yang dia ketahui, dia ikuti kaum tersebut. Ya. Kenapa? Sebab menjaga kemaslahatan kebersamaan itu lebih didahulukan daripada dia menjaga kemaslahatan menerapkan sunnah. Jelas ya? Dan ini kaidah penting ya, banyak dilalaikan. Dan ini mengkompromikan antara hal-hal yang seperti ini. Perlu seorang itu banyak belajar, ya, dia banyak mendengar bagaimana uraian dan fatwa-fatwa para ulama, supaya dia bijaksana di dalam menyikapi sesuatu. Bijaksana di dalam menyikapi sesuatu. Ini tulisannya kecil ya, saya nggak bisa baca. Ada seorang yang apabila dia tidak konsisten melaksanakan sholat 5 waktu, kadang sholat kadang tidak, namun dia tetap meyakini kewajiban sholat, ya, dia meninggal dunia, apakah terhitung kafir, kekal dalam neraka? Bagi para ulama yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena kafir, itu ada dua pendapat mereka ya. Orang yang meninggalkan sholat karena malas dianggap kafir. Para ulama yang berpendapat seperti ini, mereka juga terbagi dua. Ada yang mengatakan meninggalkan satu sholat saja itu dikafirkan. Ada yang mengatakan bahwa meninggalkan kebanyakan sholat itulah yang apa? Dikafirkan. Dan saya sendiri lebih condong kepada pendapat yang mengatakan meninggalkan kebanyakan sholat itu yang dikafirkan. Ya, wallahu ta'ala alam. Jadi kalau dia kadang sholat, kadang tidak, ini tidak dikafirkan. Tolong jelaskan tentang budak. Apakah masih ada pada zaman sekarang perbudakan? Ya. Kalau budak yang disebut di dalam Al-Quran ini sekarang mungkin dikatakan tidak ada lagi. Sebab budak yang dimaksud itu adalah dari perempuan tawanan apa? Tawanan perang. Ya. Dan ini tidak ada lagi. Yaitu perbudakan dahulu. Itu perlu diketahui ya. Itu bukan hanya di syariat Islam. Ada di syariat seluruh umat sebelumnya. Hanya saja di dalam Islam diatur dengan cara yang paling indah. Tidak ada aturan syariat di dalam mendidik budak. Hal yang berkaitan dengan budak melebihi apa? Syariat Islam. Iya. Hanya saja orang-orang orientalis, orang-orang munafikin yang benci kepada Islam, mereka seakan-akan menisbatkan bahwa ini adalah apa? Hanya di umat Islam saja. Ya. Dan mereka menjelekkan umat Islam dari sisi itu. Kalau kita baca fikih di dalam masalah budak ini akan tampak jelas. Ya, memang saya dengar sebagian orang menyebutkan ya bahwa masih ada di sebagian wilayah Turki kecil katanya masih ada sisa-sisa dari perbudakan ini. Saya nggak tahu bagaimana hakikatnya, apakah itu benar atau tidak. Ya, wallahu a'lam. Apa benar pembagian iman menjadi dua? Pokok iman yaitu pembenaran hati dan ucapan di lisan.
sedangkan amalan hanya menjadi penyempurnaan iman. Sebagaimana yang didakwakan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Ini tidak benar ya, ini pemahaman Murji'ah. Ini pemahaman apa? Murji'ah. Syekh Ali Hasan sudah ditegur dalam hal ini. Dia ada kalimat malah membatasi kekafiran pada juhud dan ingkar saja. Sudah ditegur. Ya. Dan sebagian ulama yang menegurnya, seperti Syekh Rabi menegurnya, dia mengaku salah. Dan dia mengaku maksudnya tidak seperti itu. Maksudnya seperti maksud para ulama yang lainnya. Ya, tapi dia tegur, dia di depan Syekh Rabi mengaku salah. Dia ke Sudan, dia bela pendapatnya. Ke sana, dia bela pendapatnya. Ya, ini tidak menunjukkan apa? Kebenaran. Ya, saya sendiri bertanya ke Syekh Shalih Al-Fauzan. Saya tanya kepada Syekh, ya Syekh, apa masalahnya orang-orang Yordan ini? Beliau sebutkan masalah murjiahnya. Saya bilang, ya Syekh, mereka bilang iman, ucapan, keyakinan dan amalan bertambah dan berkurang, sama dengan ucapan ahli sunnah. Kata Syekh, memang mereka bilang hal tersebut pada sebagian tempat. Di tempat yang lainnya mereka main-main. Ya. Di tempat lainnya apa? Mereka main-main. Ya. Jadi harus diketahui ya, bahwa para ulama yang berbicara tentang mereka, itu kan bukan berbicara tanpa ilmu. Berbicara dengan apa? Dengan sudut pandang yang sangat detail. Ketika para ulama Lajnah Daimah mengeluarkan fatwa, ya, menyesatkan buku Ali Hasan tentang masalah takfir, banyak orang yang seakan-akan fatwa Lajnah ini keliru. Ya, padahal hakikatnya fatwa Lajnah benar dalam hal tersebut. Ya, dan banyak para ulama kita waktu itu membela Syekh Ali Hasan dengan harapan dia ini bisa kembali kepada sunnah. Seperti Syekh Rabi sendiri, beliau pasang dirinya berbenturan dengan Lajnah untuk membela supaya dia kembali kepada kebenaran. Cuma orang yang dibela sendiri ya, menjatuhkan dirinya ke dalam hal yang tidak baik. Ya, dan hingga hari ini nasallallahu alaihi semakin banyak saja kerusakan-kerusakan yang muncul. Nah, salah satunya itu tadi yang saya sebutkan di pembahasan Qadariyah. Ya, itu dari bukunya yang lama, Ilmu Ushul Bidah itu dari buku yang lama. Nah, itu diambil dari Imam Syatibi, dianggap bahwa itu ucapan ahli sunnah, padahal itu ucapannya kaum Jabriyah. Dia tidak memiliki taksil yang kuat dalam pembahasan akidah. Di dalam ilmu hadits juga tidak. Ya. Kalau kita baca buku-buku tahqiqannya yang lama-lama, itu terlihat pembahasan rawi-rawi, ketawa para penuntut ilmu yang baru membacanya. Ya, dan ini mungkin dianggap besar ya ucapan saya oleh sebagian orang, tapi itulah hakikatnya, mau dibilang apa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Apa perbedaan Al-Asy'ariyah dan Kullabiyah? Al-Asy'ariyah pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari, Al-Kullabiyah pengikut Muhammad bin Said bin Kullab. Kalau orang-orang Al-Asy'ariyah, mereka tetapkan nama-nama dan mereka tetapkan sifat-sifat yang 7 saja mereka tetapkan. Kalau Al-Kullabiyah, mereka hanya menetapkan sifat dzatiyah saja. Adapun sifat fi'liyah, sifat ikhtiyariyah mereka tidak tetapkan. Itu perbedaannya. Apa yang harus dikatakan ketika kita terpaksa menabung di bank? Karena kerja harus punya rekening di bank. Dan sebagai alat transfer gaji, apakah boleh dilakukan dengan bunganya? Apa yang bisa dilakukan dengan bunganya? Ya, menyimpan uang di bank, itu berusaha seorang supaya dia simpan di bank yang paling sedikit paling minim kejelekannya. Ya, dan sebagian bank syariat, ya, ada yang memenuhi kata minim ini tadi. Ya, walaupun banyak dari bank syariat ya, saya terus terang saya belum melihat ada bank syariat yang 100% syariat. Baik. Maka ada sebagian bank yang bagus, mungkin dia pilih sesuai dengan sistemnya bagaimana.
akadnya. Ya, kemudian dia menabung. Kalau memang diharuskan pada bank tertentu dan dia perlu, maka ini tidak ada masalah. Dia buka rekening untuk keperluannya saja. Untuk keperluannya saja. Ya, dan di bank itu tidak seluruh transaksinya salah. Ada transaksi yang boleh seperti transfer, kemudian transaksi penukaran duit. Ya, kalau ditukar pada hari itu juga ada transaksi yang benar, walaupun banyak darinya riba. Ya, andai kata seluruh bank itu haram 100%, tidak ada dari ulama kita yang membolehkan menyimpan uang di bank. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya, andai kata bank itu 100% riba, saya akan fatwakan simpan saja uangmu di rumahmu walaupun uangmu habis terbakar. Ya. Bagaimana pendapat Ustadz tentang pemberontakan di negeri Suriah? Informasi pemerintahnya merupakan Syiah dan masyarakatnya Sunni. Ini masalah fitnah ya yang terjadi. Iya. Dan banyak kejadian yang seperti itu, ada tangan-tangan orang dari luar. Ya. Hampir setiap kejadian ada tangan luar di dalamnya yang masuk di dalam hal tersebut. Dan seorang muslim jangan masuk dalam hal-hal yang seperti ini. Kalau dia tahu kaum muslimin tertindas, kaum muslimin dalam keadaan kena musibah seperti itu, mereka doakan dengan kebaikan. Ya, kalaupun kita bicara di masalah ini harusnya begini begitu, siapa yang mau dengar? Ya, siapa yang mau mendengar? Tapi doa seorang, dia bantu saudaranya sesuai dengan kemampuannya. Nah, itu saja yang dia lakukan. Itu yang dia kerjakan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita kaum muslimin dimanapun mereka berada dan menghancurkan musuh-musuh mereka dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang yang zalim. Ya. Seorang anak berbakti kepada orang tua. Salah satunya adalah mendoakan kebaikan bagi orang tuanya yang telah wafat. Apakah dengan doa anaknya tersebut bisa meringankan adab kubur orang tuanya? Ya jelas lah ya. Itu bermanfaat bagi orang tua untuk anak. Bermanfaat untuk orang tua dari anaknya. Doa anaknya. Iya. Karena itu Nabi SAW mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Ya, dan beliau mengajarkan doa untuk masuk ke kuburan. Doa untuk siapa? Kaum muslimin dan muslimat. Kalau tidak ada manfaat, untuk apa diajarkan? Iya. Maka ini tentunya memberi manfaat. Memberi manfaat doa seorang anak untuk orang tuanya. Kami mohon penjelasan lebih rinci penyimpangan Syekh Ali Hasan Al-Halabi tentang masalah takdir. Kemarin ya di pembahasan Jabriyah kemarin telah kita terangkan ya. Kalau kita ulangi sekarang berarti mengulangi pelajaran dong. Karena karya-karya beliau banyak dijadikan rujukan oleh para penuntut ilmu. Ya, saya kira di apa yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi ya, tidak ada ya dari karya-karya tulis pribadinya yang menjadikan rujukan khusus untuk para penuntut ilmu. Nah, kalau dia benar manhajiannya dalam menuntut ilmu, buku-buku para ulama sudah cukup. Ya, ada buku-buku as-salaf yang kadang dita'liq, ditahqiq. Tapi itu pun tahqiqnya membuat hati tidak tenang membacanya. Ya, coba untuk membaca tahqiq Syekh Ali Hasan terhadap kitab Al-Ubudiyah. Kayak orang main-main aja mentahqiqnya. Ya. Nah, ini dari hal yang banyak ya yang dijumpai. Karena itu kalau antum ambil dari buku-buku para ulama yang sudah banyak menulis di berbagai pembahasan, itu lebih bagus. Mau bicara masalah bid'ah, ada buku-buku, ratusan buku ditulis tentang bahaya bid'ah. Ya. Bicara tentang mustalah, lebih banyak lagi buku tentang ilmu mustalah dari ulama terdahulu hingga ulama belakangan. Ya, tentang ilmu hadis dan buku-buku yang lainnya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Iya. Kita disunnahkan memberi salam kepada penghuni kubur. Apakah hal tersebut jasad atau ruh penghuni kubur yang ada di area pemakaman? Ya. Ini tidak perlu ditanyakan ya. Kemarin saya sudah beritahukan bahwa kaidah dalam hal seperti ini seorang mengimaninya saja. Ya. Rasulullah mengajarkan kalau seorang masuk ke kuburan dia berkata apa? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallahu bikum lahikun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Baca doa itu, tidak usah ditanyakan lagi. Ini berarti ruhnya kembali lagi, berarti ini tidak ada habisnya ya. Ya. Nanti muncul lagi pertanyaan, berarti mungkin aja kita salaman lagi, diajak main bola lagi. Ya. Baik, karena itu hendaknya diingat ya, kaidah di awal pembahasan kita itu kaidah penting sekali. Ada sebagian ikhwan yang memahami dan meyakini bahwa pemimpin, presiden atau raja Islam tidak berdasarkan akidah dan hukum Islam adalah tagut. Ada yang tidak meyakini demikian. Menurut Ahlussunnah yang mana yang paling benar? Ya. Ini pertama harus diketahui ya, apa makna tagut itu? Ya. Ini perlu satu pembahasan khusus. Ya. Karena tagut ini orangnya panjangnya, bentuk-bentuknya juga banyak dari tagut. Dan ada konsekuensi keyakinan berkaitan dengan masalah togut. Ya, tapi jangan sembarang mengucapkan. Ya, togut itu dari atugian, berlebihan. Ya, sesuatu yang berlebihan. Ya, kalau pemimpin dalam kategori presiden atau raja, ya, dia katakan itu walaupun dia Muslim, tapi dia katakan tidak berdasar akidah dan hukum Islam, itu keliru ya. Saya sudah sebutkan untuk masalah raja. Warisan tahta itu walayatul ahd namanya. Dan itu ada di dalam apa? Cara penetapan pemimpin sebagaimana yang telah kita terangkan. Ya, presiden juga kalau dia diangkat dengan cara pemilu sudah kita terangkan. Bahwa itu caranya keliru. Tapi begitu dia sudah menjadi pemimpin, itu syah dalam hukum Islam atau tidak? Syah. Ya, kalau begitu, tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Adapun kekeliruan, dosa, maksiat yang dilakukan oleh pemimpin sudah berlalu bersama kita pembahasan. Bahwa pemimpin itu sepanjang dia masih Muslim, ya, tidak boleh kita melakukan apa? Kudeta terhadapnya, tidak boleh keluar dari ketaatan kepadanya pada hal yang ma'ruf. Ya, maka ini saja yang harusnya dijaga. Ya, dan jangan menyibukkan diri dengan masalah-masalah ya tentang pemerintah, tentang penguasa. Sebab itu perkara yang tidak membawa manfaat untuk diri sendiri. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik, sudah habis waktu ya? Baik, 10 menit lagi. Siapakah mereka ahlul halli wal aqd? Al-hal itu artinya di tangannya lah apa? Penyelesaian. Al-aqd dia yang memegang perkara. Jadi maksudnya para pemikir atau orang-orang yang paling dipandang di negeri itu. Ini dari kalangan ulama dan mereka yang terpandangnya di negeri tersebut. Ya. Apa yang dimaksud dengan pemerintah? Hanya presiden sajakah atau yang di bawahnya juga seperti gubernur, bupati, RT, RW, pegawai negeri, kepolisian? Maksudnya pemerintah, maksudnya pemimpin ya, sudah kita bahas. Berkaitan dengan apa? Pemimpin. Ya, pemimpin itu ada pimpinan negara, ada yang merupakan wakil atau bagian dari apa? Keturusan dari pimpinan negara. Adapun yang merupakan keturusan dari pimpinan negara, maka ditaati sesuai dengan kadarnya pada hal yang dengannya sempurna ketaatan kepada apa? Pimpinan negara. Itu saja. Bagaimana sikap kita apabila selesai sholat di tempat itu sering dilakukan zikir berjamaah sesudah sholat? Ya. Kalau misalnya di tempat itu dilakukan zikir jamaah, ini memang keadaan banyak masjid ya. Negeri kita hampir setiap masjid mungkin. Ya.
Selepas sholat ada zikir rame-ramenya. Jadi kalau selepas sholat langsung cabut, langsung pergi. Ya. Ini kadang akan menimbulkan apa? Masalah dengan manusia. Maka dia duduk saja, berzikir sendiri, tidak ikut berzikir. Ya. Setelah itu dia sholat. Nah, dan saya sering ingatkan kepada ikhwan semua dan juga kepada akhwat supaya jangan mengesankan agama ini berat. Yang mengesankan agama ini apa? Ya, seram untuk dilihat, dipelajari dari perilaku orang. Ya. Nah, apa yang dengannya bisa seorang mendekatkan kebaikan kepada manusia, menjadi sebab kebaikan kepada manusia, dia lakukan di batas yang dibolehkan oleh apa? Syariat. Ya, selepas sholat, ya, kita ada syariat zikir. Tidak ada masalah seorang duduk zikir sendiri. Ya, zikir sendiri. Kalau mungkin dia menghindari salam-salaman, ya mungkin saja ketika mereka akan salaman dia berdiri melakukan salat sunnah. Dia melakukan salat sunnah. Ya, kalau dia ingin menghindar sama sekali terganggu dengan zikir, ingin pulang, tidak ada masalah. Cuma sebaiknya dia beritahu kepada orang-orang, saya melakukan begini dan begini karena saya terganggu. Ya, saya lebih senang baca zikir sendiri, misalnya. Ya, dan sebutkan hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ala kullukum munajin rabbah, fala yajharanna ba'dukum ala ba'din fil qira'ah." Ketahuilah bahwa setiap dari kalian bermunajat kepada Rabbnya. Maka jangan sebagian dari kalian membesarkan suaranya di atas sebagian yang lainnya. Ya. Kalau diberikan hal yang seperti ini, orang akan apa? Akan mengerti. Nah, mungkin juga ada cara yang lebih bagus daripada itu. Ya, sekarang ini perlu banyak kita kembangkan ya. Mungkin perlu seorang bikin tulisan-tulisan, selebaran-selebaran. Ya, yang memperbaiki hal-hal yang keliru di tengah masyarakat. Ya, selebaran kecil dibagikan. Ya, sehingga orang membacanya dia tahu apa? Dia membaca ilmunya. Ya, dia membaca dan tidak perlu kita memberitahunya secara lisan. Ya, jelas ya. Dan ini mungkin bagus untuk dikembangkan. Ya, karena itu mendekatkan kebaikan kepada manusia itu banyak caranya. Cuma perlu apa? Perlu perhatian. Perlu perhatian dan perlu kerjasama yang baik. Ya, semoga di masa-masa mendatang insyaallah kita semua bisa memikirkan hal-hal yang lebih baik ya untuk mendakwai manusia kembali pada jalan yang lurus. Jika kita bertanya kepada seorang Aina Allah dan dia menjawab fis sama, maka cukup bagi kita bahwa jawabannya tersebut adalah barometer dirinya sebagai ahli sunnah. Memang benar ya, dia ahli sunnah dengan jawaban tersebut. Tapi kalau dia katakan di tempat yang lain bahwa Al-Quran adalah makhluk, bagaimana hukumnya? Dia ahli sunnah atau tidak? Bukan ahli sunnah. Satu poin dia ahli sunnah, tapi yang lainnya dia gugurkan mazhab ahli sunnah, itu bukan ahli sunnah namanya. Jelas ya? Baik. Tapi kalau diambil dari perkara secara zahir, ditanyain Allah, dia jawab bis sama, maka orang ini adalah seorang mukmin. Karena itulah batas yang disebut oleh Nabi. I'tikha fa innaha apa? Mukminah. Bebaskan dia sebab dia adalah seorang mukmin. Apa yang dimaksud dengan bid'ah i'tiqadi? Bid'ah keyakinan ya. Apa contohnya? Inilah yang kita baca sekarang di pembahasan dan kita beri contoh dari kelompok Jahmiyah, kelompok Asy'ariyah dalam masalah sifat Al-Quran, itu semuanya dari bid'ah i'tiqadiyah. Apa nasihat Ustaz bagi para dai salafi yang menerima dana dari Syekh Turab dan bagi kami sebagai thalabul ilm? Ini saya sering dengar pertanyaan ini ya. Ya, dan pertanyaan ini dikembangkan oleh sebagian orang. Seakan-akan masalah Syekh Turab itu kaitannya dengan dana. Kalau mereka ngambil dana saja, tidak pernah diingkari oleh Ahlussunnah, ambil saja dananya sana. Tapi yang berkaitan dengan masalah manhajnya. Ya, orang-orang yang mengambil dana itu bukan hanya sekadar mengambil dana, hadir di daurah-daurah mereka, menyebarkan pemahaman mereka, ya, menjadi agen-agen mereka. Dan ini adalah hal yang mereka ketahui. Jadi ingat ya, bukan masalah dana saja. Kalau masalah dana, ambil sana dananya. Saya tidak larang, walaupun banyak dari ulama kita ya,
yang membolehkan, yang dulunya membolehkan mengambil dana dari khiyatarat, kalau mereka tidak memberi syarat sama sekali dibolehkan, belakangan mereka merubah fatwanya. Mereka melarang sama sekali. Kenapa? Sebab sudah terbukti di belakang pemberian selalu ada syarat, walaupun di depannya syarat kami yang penting kamu salafi aja. Tapi belakangannya pasti ada apa? Ada syaratnya. Pasti ada syaratnya. Dan ada beberapa ulama kita yang tadinya memperbolehkan mengambil dana, ya, dengan syarat tanpa syarat sama sekali dari mereka, tapi belakangan mereka rubah fatwanya karena sudah terbukti bahwa mereka ini kalau memberi pasti apa? Ada udang di balik batu. Ya. Karena itu harus dipahami ya, inti permasalahan apa? Jangan mengaburkan. Ya, dan ini saya tahu orang-orang yang membela khiyatarat ini selalu mengaburkan. Di mana-mana kalau dia tanya dan tidak malu bertanya, waliyadzubillah. Tanya ke Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, seakan-akan yang digambarkan adalah apa? Masalah dana. Tanya ke Syekh Shalal Fauzan, seakan-akan yang digambarkan masalah apa? Masalah dana. Semua orang kalau masalah dana dia bangun masjid, ya membantu orang yang miskin, menggali sumur, tidak ada yang silam mendapat dalam hal yang seperti itu, perkara yang baik. Tapi masalah hizbiyah, masalah pemikiran dia masukkan. Ya, mendatangkan dai-dai khiyatarat, mengajari dai-dai ahli sunnah, diajari tentang kejelekan para ulama kita, dicela Syekh Al-Albani. Ya. Dicela para ulama Lajnah Daimah. Mereka diam-diam saja. Nah, ini yang kerusakan yang hendaknya diperhatikan. Jadi harus dipahami ya bahwa ini bukan masalah berkaitan dengan masalah dana saja. Ya. Sebagian dari mereka ada menulis buku. Ya, menulis buku lagi. Saya lupa sekarang judulnya, melerai pertikaian apa begitu ya. Ya, dan ini belum ada sebelumnya yang paling bagus membela khiyatarat melebihi orang ini. Ya. Alasannya kita perlu adil katanya, insaf. Ya, menilai khiyatarat. Ternyata ada yang memuji, ada yang apa? Mencela. Nah, ini masalahnya sepele saja. Sebutkan kesalahan khiyatarat. Ya. Khiyatarat itu masuk parlemen. Ya. Di tengah mereka ada pemikiran takfiriyah. Ya, ada juga bai'atnya. Dan ada kebatilan-kebatilan. Ini kemungkaran atau tidak? Kemungkaran. Diingkari oleh ahli sunnah. Ya. Orang yang mengingkarinya benar atau tidak? Benar. Sepanjang mengingkarinya benar, tidak perlu dipermasalahkan. Tidak perlu dimasalahkan. Dan ciri ahli sunnah itu dia tidak marah. Itu ciri ahli sunnah ya. Dia tidak marah kalau bid'ah disinggung dan dijelaskan bahwa itu adalah bid'ah. Itu ciri ahli sunnah. Tapi kalau ada ya ahli sunnah menerangkan kejelekan bid'ah lalu dia marah, nah itu bukan ciri ahli sunnah, itu ciri ahlul bid'ah. Ciri ahlul bid'ah. Ya. Dan ini dari perkara yang harusnya menjadi ukuran ya. Menjadi ukuran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada seluruhnya. Ya Allah taala alam. Ini antum sudah terlalu banyak ya bertanya. Ya. Dan kelihatannya jawabannya juga sudah berlebihan dari ya. Diukur. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua. Dan saya berharap mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada kesempatan daurah hari ini ada manfaatnya untuk seluruh ikhwan dan akhwat. Saya berharap mudah-mudahan dari prinsip-prinsip akidah ahli sunnah yang kita baca pada hari-hari ini itu menjadi fondasi untuk kita semua. Ya, dan ingat ya, ini fondasi, hendaknya kita membangun lagi bangunan di atasnya. Ya, sehingga kita mengerti bagaimana cara belajar akidah yang benar. Kadang sebagian orang ya dia senang mendengar hal-hal yang menyejukkan saja. Oh, nikmat hati saya mendengar ceramah ini, nikmat. Tapi setelah itu dia periksa dirinya, belum tentu ada kaidah yang menetap di dalam diri. Dan itu bukan ilmu yang bukan ilmu yang kuat. Ilmu itu dia pelajari, selalu berada di dalam dirinya, mewarnai jiwanya, selalu mendampinginya. Itulah ilmu. Nah, demikianlah seorang hendaknya membangun suasana ilmiah di dalam dirinya. Suasana ilmiah di dalam dirinya. Dan disitulah ahli sunnah. Mereka bukan hanya memberikan pengajaran untuk menarik orang saja supaya dia senang mendengar ucapan orang ini, senang untuk hadir di ceramahnya. Tapi ahli sunnah itu betul-betul mendidik umat supaya bagus jiwanya, ya. Dan agar supaya umat ini mempunyai bekal dan dengannya dia bisa mempertanggungjawabkan keberadaan dirinya di depan Allah Subhanahu wa taala. Yang disampaikan tidak dia peduli.
Kadang itu pahit, kadang itu manis di telinga orang yang mendengar, tapi itulah harusnya yang dia berikan sebagai perkara yang memperbaiki jiwa orang yang ada di depannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan memberikan taufiknya dan rahmatnya untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini, di alam kubur, dan di kehidupan tatkala kita semua kembali kepadanya. Tentunya banyak kekurangan pada materi yang disampaikan dan saya mohon maaf atas hal tersebut. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.